Selamat datang kembali di channel Widyarto Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan masih membahas tentang relativitas, itu khususnya tentang massa relativistik. Jadi di sini masih juga sama dengan seperti pada video sebelumnya yang khusus membahas tentang relativitas khusus, itu ada besaran menurut pengamat yang diam dan ada besaran menurut pengamat yang bergerak. Begitu juga di massa relativistik, di sini ada M dan ada M0. Yang mana M di sini merupakan massa menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap acuan atau terhadap benda. Sementara M0-nya merupakan massa yang diam menurut yang diam relatif terhadap benda atau acuan. Sementara sini ada V sini artinya kecepatan atau kecepatan bendanya. Sementara C sini adalah cepat rambat cahaya. Nah, sama juga seperti pada video sebelumnya, yang mana nilai C di sini tidak perlu kalian ganti dengan 3 kali 10 pangkat 8 karena nanti bakal dicoret dengan C dari kecepatannya ini. Nah, bagaimana penyelesaian soal massa relativistik dalam dalam soal? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Nah, dikatakan massa benda yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C, berarti sini ada V-nya, kecepatan adalah 0,6 C, akan diubah menjadi N kali dari massa diamnya. Dikatakan katanya massanya itu berubah M itu sama dengan N kali dari massa diam, berarti M0. Berapakah nilai N? Nah, jadi kita gunakan rumusnya. Bagaimana hubungan antara M dengan M0? Dari rumus massa relativistik, M itu sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Dikatakan M ini adalah N kali dari M0. Nah, M kali dari M0, jadi N ini kali M0. Nah, sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat dibagi V-nya dikatakan 0,6 C, kita ganti langsung 0,6 C dikuadratkan 0,6 C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. M0 dengan M0 catat habis, jadi N sama dengan 1 per akar 1 min 0,6 C dikuadratkan sama aja 0,36 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat, coret habis. Jadi sisanya adalah N sama dengan 1 per akar 1 kurang 0,36 0,64. Jadi akar 64 adalah 0,8. Jadi dengan demikian maka N sama dengan 1 per 0,8. Jadi berapa nilai 0,8 nya? Jadi boleh N sama dengan 0,8 sama aja artinya dengan 8 per 10. Nah, berarti 1 per 8 per 10. Nah, dalam gini nggak boleh balik gini, maka kita kali balik sama aja hasilnya dengan 1 kali 10 per 8. Sederhanakan maka jadi 5 per 4. Disederhanakan lagi maka jadi 1,25. Dengan demikian maka massa menurut pengamat yang bergerak itu adalah 1,25 kali dari massa menurut pengamat yang diam. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Nah, selain massa relativistik, massa di sini juga bisa menghasilkan momentum. Jadi bagaimana momentum yang dihasilkan? Mari kita cek ke dalam ulasan berikut ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang massa. Kalau massa itu dikalikan dengan kecepatan, maka akan menghasilkan momentum. Jadi sini ada P ini momentum. Jadi massa dikalikan dengan kecepatan itu akan menghasilkan dengan momentum. Tapi M di sini merupakan massa menurut pengamat yang bergerak. Jadi M sini merupakan massa menurut pengamat yang bergerak. Dengan demikian, maka M ini bisa kita ganti dengan massa relativistik, yaitu rumusnya M0 per akar 1 min V kuadrat kali per C kuadrat. Nah, di sini V-nya tetap V yang ini. Jadi M segini, M yang nilainya ini bisa diganti dengan yang ini. Nah, jadi menurut massa relativistik. Jadi hasil kali massa dengan kecepatan itu akan menghasilkan dengan momentum relativistik. Nah, terus kalau seandainya momentum relativistik tidak hanya bisa dicari dengan massa kali kecepatan saja, tapi ada rumus lain. Kalau misalnya di soal itu ada energi, maka rumus momentum relativistik bisa digunakan juga. E kuadrat sama dengan N kuadrat plus PC dikuadratkan. E kuadrat ini merupakan energi total, N0 sini merupakan energi diam, dan PC kuadrat sini berarti P sini merupakan momentumnya, C sini cepat rambat cahayanya. Nah, jadi sini digunakan apabila diminta momentum, apabila tidak diketahui massa. Jadi boleh kalian menggunakan hubungan antara energi dengan momentum. Jadi ingat E merupakan energi total, sementara N0 merupakan energi diamnya. Nah, bagaimana hubungan antara massa dengan momentum atau momentum dengan energi? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Nah, kita cek soal sini. Sebuah benda bermassa 8 kg bergerak dengan kelajuan 0,4
6C. Jadi di sini menunjukkan berarti sebuah benda yang bermassa aslinya, berarti M0. M0 itu nilainya adalah 8 kg. Bergerak dengan kecepatan V-nya adalah 0,6 C. Nah, terhadap pengamat di laboratorium, tentukan momentum relativistiknya. Jadi momentum relativistik tanyakan P sama dengan M0 atau M kali V, kan gitu kan. M ini bisa diganti dengan M0 per akar. Nah, dengan demikian maka rumus V di sini boleh kita tulis M0 per akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. M0 nya kita masukkan dia 8 per akar 1 min V kuadratnya 0,6 C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. 8 dibagi akar 1 min, ini 0,6 C dikuadratkan, maka hasilnya adalah 0,36 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Surat habis. Berarti sama aja hasil dengan 8 per akar 1 min, 0,36 adalah 0,64. Nah, berarti masukkan di sini adalah 0,64. Oh ya, ada kurang. Ini baru masih massa relativistik kali dengan kecepatan lagi satu. Nah, ini kali dengan kecepatan, ini kali dengan kecepatan. Nah, 0,8 kan tadi rumus momentum adalah massa dikali kecepatan. Ini baru massa relativistik, ini kecepatannya. Oke, 0,8 ini 8 seakar 1 kurang 0,36 berarti 0,64. Ini kali kecepatan, berarti 8 akar 0,64 adalah 0,8 dikali V. Nah, 8 bagi 0,8 adalah 10. Kecepatan V ini kecepatan, nilai kecepatan 0,6 C, jadi kita masukkan di sini 0,6 C. Dengan demikian 10 kali 0,6 C jawabnya adalah 6 C. Dengan demikian nilai momentumnya adalah 6 C. Satuan dari momentum itulah kilogram meter per sekon. Maka dengan demikian jawab yang paling tepat adalah opsi nomor C. Oke, mari kita cek lagi soal berikutnya. Sebuah partikel bermassa diam M, di sini sudah dikatakan M0, itu nilainya adalah M, bergerak dengan kelajuan relativistik. Berapakah laju partikel agar momentum partikel tersebut bernilai? Nah, sini ada kata momentum partikel tersebut bernilai. Jadi P-nya katanya nilainya adalah mc per 2. Diminta berapakah katanya nilai kecepatan. Jadi berapa nilai V? Nah, ini ditanyakan. Oke, dengan demikian maka kita hubungkan rumus momentum dengan massa relativistik. Sini ada massa P sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali dengan V kecepatannya. Jadi yang ditanyakan ini, yang ditanyakan kecepatan ini. Nah, momentumnya dikatakan nilainya mc per 2. Jadi M sini merupakan massa diamnya, kita ganti masukin aja mc per 2 sama dengan ini M0 nya berarti M karena massa diamnya sebesar M dibagi dengan per akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat dikali dengan V. Nah, untuk ngilangin tanda akar, kedua ruas harus kita kuadratkan. Ini kuadratkan, maka jadinya adalah C kuadrat per 4 sama dengan ini 1 kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali dengan V kuadrat. Nah, jadi ini kali silang ke sini. Jadi hasilnya adalah C kuadrat per 4 dikali dalam kurung 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini sama dengan V kuadrat, karena V kuadrat kali 1 tetap V kuadrat. Nah, jadi kali masukkan aja sekarang ini. Jadi hasilnya C kuadrat per 4 dikurang V kuadrat kali C kuadrat per 4C kuadrat. Saya kali silang nih. Ini kali 1 hasilnya ini. Ini kali masuk, ini hasilnya. Jadi dengan demikian akan sama dengan V kuadrat. Ini kita coret habis. Nah, sekarang kumpulkan yang V kuadrat dengan V kuadrat. Maka ini pindah ruas ke sini jadi positif dia. Biar gampang. Nah, nih pindah ruas kini jadi positif. Nah, dengan demikian jadi C kuadrat per 4 sama dengan V kuadrat ditambah dengan V kuadrat per 4. Nah, yang ini pindah ruas sama negatif jadi positif. Sekarang gunakan penyebut, sama-sama gunakan 4 biar sama. Jadi hasilnya adalah C kuadrat sama dengan 4 per 4 V kuadrat tambah 1/4 V kuadrat. Berarti C kuadrat per 4 ya. Jadi C kuadrat per 4 sama dengan, nah ini sama aja hasilnya ini dengan 5 per 4 V kuadrat. Nah, dengan demikian kita coret 4 ini habis. Jadi karena diminta nilai V kuadratnya, maka 5 pindah ruas ke sebelah. Jadi V kuadrat
itu sama dengan 1/5 C kuadrat. Karena dimintanya V saja, berarti kita akarkan ini. Jadi kita akarkan akar 1/5 kali C kuadrat. Nah, setelah sini V sama dengan, jadi setelah sebelahnya ya, akar 1 tetap 1, kita tulis 1 per akar 5, terus akar C kuadrat adalah C. Dengan demikian jawab yang paling tepat adalah V sama dengan C per akar 5. Jadi jawab yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke adik-adik, demikianlah contoh massa relativistik dan hubungan massa dengan kecepatan sehingga menghasilkan momentum relativistik. Kalau ada yang belum jelas dan ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.